أفلا يتدبرون القرآن. Jadi kemarin itu ada pesan juga membaca kemarin-kemarin kemana gitu. Nah ini baru terjawab. Jadi artinya apabila ada sesuatu yang dikasih kepada kita itu dipertanyakan, artinya kita bisa nerima itu artinya kita tidak siap terlalu tidak menjadi bekal bagi kita. Jadi pertanyaan kemarin-kemarin kemana aja lu gitu. Satu lagi tadi ada ya sedikit, sebenarnya sih ya bukan menyalahkan, bukan ya kan. Artinya kalau kita mendoakan seseorang itu otomatis mendoakan diri kita sendiri. Jadi kalau ibaratnya kita di atas satu derajat di atasnya. Kalau kita ingin, ada istilah kalau kita ingin kaya maka kayakanlah orang lain. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakanlah orang lain. Kalau ingin selamat, selamatkanlah orang lain. Dan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi sesama. Artinya manfaat itu akan kembali kepada kita. Lebih tinggi satu derajat di atas kalau kita menyelamatkan orang lain. Artinya tidak perlu lagi kita minta didoakan gitu. Karena kita sudah mendoakan orang lain, otomatis akan bekerja itu otomatis. Gitu Ustaz. Kalau kata Mbak Bani ya, kalau kata Mbak Bani, kalau meluruskan itu harus face to face Kang, jangan ini. Ya tapi momennya itu ya disinilah gitu ya, bagaimana mungkin ini. Baik, kita ke acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab kuning. Kepada Mas Inok, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk membacakan Papakem Rasa Tunggal, Panduan Guru Tuntunan Kader, Artikan Anak Didik. Langsung saja pembukaan dan salam saya ikut ngiring Pak Ustadz yang fasih. Malam ini yang akan saya bacakan bab rahasia diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tibalah waktu, datangnya masa, meniti saat yang utama. Takdir tak dapat dipungkir, kadar tak dapat dihindar. Suratan takdir sang ajali. Segenggam kebahagiaan diri hanyalah hidup menunggu mati. Kematian tak dapat diterka. Datangnya ajal bakal maksa. Rebut pati ruang jaya. Akhirna ku badan sorang. Wujud nambru tanpa daya. Sukma medal tinara raga. Raga papisah jeng nyawa. Pisah te kemana-mana. Datangnya ajal bakal memaksa. Merebut kematian dari ruang kejayaan. Pada akhirnya bakal dialami wujud diri nambruk tanpa daya, sukma medal dari raga. Raga terpisah dengan nyawa, terpisah takkan kemana.
Tandaning urang hirup kumelendang di alam pawenangan, luminjing di alam lahir, estuning hirup ngumbar kahayang, yakin urang sanes urang deui. Sanes urang dunia dagening kitu teu bisa sakarep ingsun, teu bisa sakarep urang, di mana datangna tugas kudu ninggalkeun pangumbaraan. Pililian raga kuring geus menang tugas balik ke alam padang poeh panjang, tempat langgeng asal urang. Papasten hade papasten goreng anu pasti bakal kosorang. Artinya tandanya hidup sepak terjang terkurung dalam ruang dan waktu, selalu berkelana di alam lahir, sungguh hanya mengumbar keinginan saja. Yakinlah bahwa sejatinya manusia bukan penduduk dunia, sebab tak boleh semaunya sendiri, tak dapat sakarep dewek, tak bisa sakarep ingsun. Saat datangnya tugas untuk meninggalkan tempat pengembaraan, selamat tinggal raga, aku pulang kembali ke alam luas, hari panjang, tempat yang abadi, asal manusia. Tiba saat hisab, kepastian baik dan buruk yang bakal terjadi. Hirup katungkul kupati, paeh tu nyaho di mangsa, di mana datangna ajal urang moal terang deui, tegenging di halangang, tekenging diulah-ulah sanajan loba kamelang, urang hirup ulah kajongjongan, roh jeung nyawa bakal dicandak mulang, mulih kajati Allah, da asalna oge ti Gusti Allah. Hidup menunggu mati, kematian yang tak dapat diterka, kapan datangnya ajal, kita takkan tahu, takkan dapat menghindar, tak dapat mencegah, meskipun banyak perasaan khawatir saat meninggalkan. Kita hidup jangan terlena, ruh dan nyawa bakal diambil kembali pulang kepada Yang Agung Maha Suci Allah, sebab asalnya dari Yang Agung Maha Suci Allah. Geus kitu wujud ambruk tanpa daya, sukma medal tina raraga, wujud nu bakal ketepuhan, badan nu katemahan, diri teu aya harti, raga teu aya harga, sebab dina hal ieu teu aya menak, teu aya cacah, henteu kolot, henteu ngora, teu aya jenderal, teu aya prajurit, tentu beunghar. Henteu beunghar, teu miskin, henteu kasep, henteu gelis, kabeh bakel ngarandampan jeung alam papisahan. Tekenging di alim-alim, tekenging diulah-ulah sanajan ditarekahan, dilongokan ku doktor, dijaga, diriksa, diumbaran kumang rupa-rupa pangobatan, kabeh moal aya anu mempan kana ketetapan ti pangeran.
Katetapan anu maha kuasa kabeh geus ditangtukeun boga jatah masing-masing, amurna teu bisa ditangtukeun ku manusia. Sukma melesat maksa mulang, uripna oge nuturkeun kantun raga ngadayak dak, ajal kari badanna, kujur pangepung runtak, murak komarana, cunduk waktu ninggang masa, kuburan babatang mawa ukuran, duh hirup pi leleyan, jek kuring papisah moal bisa ngahiji. Ya, amal kuring anjeun anu katempuhan. Astagfirullahalazim, abdi rumaos Gusti. Lalu wujud amruk tanpa daya, sukmal medal dari raga, wujud bakal katampuhan, badan laksana menderita, diri menjadi tak arti, raga menjadi tak harga. Sebab dalam hal ini tak ada pandang pria, kucar, cak, tak pandang sudra, kurcaci, tak pandang tua, tak pandang muda, tak pandang jenderal, tak pandang prajurit, tak pandang kaya, tak pandang miskin, tak pandang prajurit dan pandang kaya, tak pandang miskin, tak pandang ganteng, tak pandang cantik, semua bakal jumpa dengan alam perpisahan. Tak dapat mungkir, tak dapat dihindari, meski diupayakan, ditengokkan oleh dokter, dijaga, diperiksa, diobati, bermacam-macam pengobatan, semua tak bakal mempan pada ketetapan yang agung maha suci Allah, ketetapan Sang Maha Kuasa. Seluruhnya telah ditentukan, masing-masing punya jatah. Usia tak dapat ditentukan manusia. Sukma melesat memaksa pulang, kehidupannya terakhir menuruti kehendak ajal. Tinggal hanya raga yang tumbang, ajal menyisakan badannya. Sekujur tubuh jadi tempat berkumpul, luluh hancur, jatuhnya wibawanya. Tibalah waktu datangnya masa, kuburan keranda bakal ukuran. Wahai hidup, selamat tinggal, denganku terpisah, tak bersatu kembali. Amal perbuatanku bakal manunggung akibatnya. Astagfirullahalazim. Nun Gusti, hamba mengaku atas segala perbuatanku. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diingatkan, dielingkan tentang kematian. Sudah banyak yang kita lihat dari guru kita, dari pembimbing-pembimbing kita yang sudah mendahului. Semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan yang terbaik di sisinya. Tinggal sekarang kita yang masih ada, yang masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, untuk melanjutkan perjuangan, untuk melanjutkan membuat cerita supaya yang diceritakan, yang diriwayatkan selagi kita masih hidup yang sekarang ini
agar baik, atau yang disebut harum namanya. Jadi insya Allah kalau kita ingat dengan kematian, mengingat tentang mati, segala sesuatu permasalahan yang kita hadapi, insya Allah akan bisa terselesaikan di situ. Karena apa? Karena bukan hidup yang sekarang gitu yang kita perjuangkan. Memang kita berjuangnya di hidup yang sekarang, tetapi hidup yang abadi itu bukan di yang sekarang ini. Makanya kalau kita mengalami dalam hal gitu, apa yang diceritakan Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz Usman, ekonomi, keluarga, tentunya yang paling ini adalah ekonomi gitu. Seolah-olah gitu. Tidak ada pertolongan dari Gusti Allah gitu. Yang dibayangkannya gitu. Padahal pertolongan Gusti Allah itu selalu ada. Setiap saat, setiap detik. Cuman kacamata kita itu melihatnya adalah materi. Bukan dari pertolongan-pertolongan yang lain. Sehatnya kita itu ada pertolongan. Badan masih sehat itu. Pertolongan. Dan tidak diminta bayaran lagi oleh Allah. Coba berapa tahun kita sehat. Gusti Allah tidak minta apa-apa, tidak. Cuman yang diharapkan adalah seperti Pak Ustadz bilang tadi. Manut itu. Yang namanya manut itu kan mengikuti gitu. Apa yang diperintahkan gitu. Kalau Gusti Allah memerintahkan kita untuk ridho menerima, ya kita belajar di situ walaupun di saat mengalaminya kita belum bisa gitu. Terus aja di situ. Berusaha dan berupaya untuk menerima segala sesuatu baik yang tidak enak, baik yang tidak mengenakan, kita berupaya untuk menerima dan memasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Prakteknya adalah di kehidupan sehari-hari. Ilmunya yang malam ini kita pelajari, kita dengarkan bagaimana esok kita menjalani hidup dan mengingat-ingat apa kemarin yang dibahas ya malam minggu, apa yang dikupas malam minggu. Kita ingat-ingat, pasti ada di situ sesuatu yang buat diri kita gitu. Pasti ada yang nyangkut lah gitu, yang tersimpan di memori kita. Kalau emang hidup kita untuk mengejar yang namanya akhir yang baik. Makanya setiap satu problem atau permasalahan yang kita rasakan di dalam diri kita itu pasti ada yang namanya akhir gitu.
Kalau akhir yang ntar kan dibilang akhirat gitu. Tapi kalau yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat akhirnya seperti apa gitu. Contohnya, kita selalu berpikir tentang kebutuhan ekonomi yang lagi kita alami. Maaf nih ya. Selalu aja kita berpikir ke situ. Tapi begitu kita memikirkan, terus kita kejar, kita memikirkan, kita kejar ke situ, ternyata hasilnya kadangkala itu makin menjauh gitu. Makin menjauh yang didapat itu bukannya apa yang diharapkan, tetapi gitu kekecewaan gitu yang kita dapat. Tidak seperti apa yang kita inginkan gitu. Makanya kita perlunya gitu mengkoreksi gitu, karena kita sudah masuk dalam YPPAI, pasti ada tuntunannya gitu, ada papakemnya gitu. Termasuk nih bagian papakem atau tuntunan kemarin yang diberikan, disuruh mencatat apakah itu sudah dicoba dilaksanakan gitu, atau menjadi catatan yang menjadi dimakan rayap tadi. Kita koreksi diri kita lah. Bagaimana mau nambah yang untuk yang berikutnya gitu. Kalau yang itu saja dicuekkan gitu. Padahal kita sudah meyakini gitu. Masuk ke dalam keluarga besar YPPAI. Sementara YPPAI itu punya papakem dan tuntunan. Tuntunan itu sudah diberikan, catatannya disuruh mencatat, dan sampai sekarang belum ada cerita gitu. Belum ada yang menceritakan gitu. Cobalah setelah mengamalkan apa yang dicatat kemarin dari sholat tobat, kunci munajat tobat, dan kunci pangriksa. Coba itu dulu di ini. Maaf nih. Bukan berarti saya ini ya, artinya kita bareng-bareng bersama-sama belajar mempraktekkan apa yang sudah dicatat di sini oleh guru-guru kita gitu. Karena guru-guru kita itu sudah mengalami, makanya dicatatlah di buku sini. Kalau kita sudah mencatat terus tidak dicoba dipraktekkan, ya gimana mau dapat pengalaman dari apa yang dicatat di buku ini gitu. Pasti adalah perubahan kalau kita mengamalkan dari 3 aja itu ya. Kita coba tiap hari itu, setelah habis sholat tobat kita munajat, di situ munajat tobatnya. Harus kita coba. Ini alhamdulillah kita diingatkan gitu bahwa hidup kita itu ya ada masanya, ada waktunya gitu. Makanya kita harus siap-siap dari sekarang gitu, mempersiapkan diri. Kapan lagi? Kalau nggak dimulai dari malam inilah kita punya cita-cita
punya rencana bahwa akan ada hidup yang abadi gitu. Hidupnya yang abadi gitu. Makanya di dalam diri kita itu ada hidup gitu. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mulai untuk serius kita belajar mendalami di YPPAI, karena kita sudah waktunya lah sekarang gitu. Kita serius gitu. Tidak main-main lagi gitu. Nanti kalau main-main menyepelekan ya sama, nanti balasannya pun akan terjadi seperti itu. Dalam menghidupi kehidupan dunia akan disepelekan, akan dimain-mainkan oleh dunia. Makanya pertanyaannya jangan sampai ada pertanyaan, ya Allah kok saya begini aja gitu. Harus bagaimana saya, Allah gitu, beri saya petunjuk gitu. Jangan berputus asa. Selagi kita masih diberi kepercayaan hidup oleh Allah, kita coba lagi, terus coba. Karena poinnya kita malam ini bisa datang ke sini, alhamdulillah bersyukur masih diberikan kesempatan. Semoga apa yang kita perjuangkan pada malam hari ini bagian dari zakat kita. Zakat tenaga. Zakat itu bukan berupa materi saja, saudara-saudara. Ampura termasuk zakat, tenaga, pikiran. Niatin buat zakat. Saya nggak bisa zakat secara harta, tenaga. Dengan melangkah, memperjuangkan apa yang diperintahkan Allah. Itu bagian dari zakat juga. Jangan berkecil hati kalau emang nggak bisa zakat. Gusti Allah itu tidak mempersulit untuk hambanya. Cuman kita kadang-kadang mempersempit diri kita. Seolah-olah pertolongan Allah itu jauh. Padahal dekat sekali pertolongan Gusti Allah itu. Cuman kitanya aja yang merasa jauh. Tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan. Semoga kita pada malam hari ini dan seterusnya gitu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan amanah yang telah diberikan kepada kita. Jadi amanah itu bukan untuk yang di depan saja. Jadi semuanya punya tanggung jawab yang sudah disatukan lahir dan batinnya oleh Bapak itu punya tanggung jawab bersama-sama. Bukan sendiri-sendirian, bukan, tapi bersama-sama.
Kalau berjuang seperti Om Irwan kemarin ya jalan setapak katanya. Sendiri lagi katanya. Saya belum bisa itu, hampura Om. Saya jalan setapaknya rame-rame gitu. Bukan tidak mau mengikuti, tapi ya mungkin situasi hal yang emang harus saya ini. Makanya ayolah semangat kita. Jangan karena persoalan malu kehadirannya karena sudah tidak hadir terus malu mau datang, hilangkan rasa itu. Walaupun malu katanya sebagian dari iman, cuman malu yang mana dulu gitu. Kan kita datang juga kan nggak malu-maluin amat gitu kan. Datangnya kita. Padahal kita datang ke sini aja, Ikhwan-Ikhwan itu gembira. Datangnya aja udah gembira gitu. Bahagia gitu. Apalagi yang sudah lama nggak hadir terus hadir, waduh kayak diberikan sekepok, segenggam batu bara kayaknya gitu. Jadi ya tadi kembali lagi ke niat lah. Niatnya kita datang ngaji ini untuk apa gitu. Kita harus persiapkan juga dari rumah. Pada saat kita melangkah kaki pertama sudah kita niatkan gitu. Baca ta'ud bismillah sahadat gitu kan. Bermohon kepada Allah gitu. Jadi supaya kita ada dalam keberkahan gitu. Selalu ada tuntunan gitu. Pakailah pangriksa di situ. Kenapa coba isinya pangriksa itu? Minta dituntun. Yang nuntun siapa? Gusti Allah. Jadi seolah-olah itu kita selalu butuh dengan Allah gitu. Dalam keadaan apapun gitu. Sedih kita ingat gitu. Dalam menghadapi problem, permasalahan, selalu berdoa. Selalu ingat. Walaupun tidak terucap, ada di dalam hati kita itu berdoa, ya Allah gitu. Tapi bukan doanya, ya Allah, saya begini-gini amat gitu. Begini-gini aja, bukan. Ada rasa terima kasih di situ. Ada pengharapan ampunan, ada pengharapan petunjuk, macam-macam. Tapi bukan doa-doa yang sifatnya tidak percaya diri gitu menghadapi hidup gitu. Makanya kita harus beranilah menghadapinya gitu. Artinya ya kalau kita lihat seperti gambaran siang malam kan, siang juga nggak selamanya, malam juga nggak selamanya gitu. Berarti kan ada proses gitu. Hidup itu ada proses. Makanya kita harus cari keterangan gitu. Keterangan itu ada ibarat senter gitu. Ibarat cahaya. Namanya keterangan gitu kan. Keterangan itu seperti ini, lampunya nyala. Bukan kegelapan gitu, keterangan gitu. Nyala lampunya gitu. Kalau nyala berarti kan kita bisa melihat gitu. Makanya carilah keterangan-keterangannya gitu. Supaya kita menghadapi hidup yang lurus, tidak menyalahi secara agama, bagaimana gitu. Cari keterangan dalam diri bisa, dikonsultasikan bisa, kepada orang-orang yang kita percaya. Tentunya ikhwan ya. Kalau di luar ikhwan jangan, takutnya nanti punya arah yang berbeda, seperti kayak udah kamu datang ke sana aja gitu supaya lancar gitu. Nanti biasanya dikasih yang namanya isim gitu. Dikasih wiridan-wiridan gitu. Nah itu biasanya kalau yang di luar ikhwan seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita
berkomunikasi atau berdialog sama Ikhwan akan ketemu gitu. Bahkan nih ya, pernah dialami sama seseorang Ikhwan yang cerita gitu. Ada obrolan Ikhwan itu sedang mengadu kepada Ikhwan juga gitu. Dia bercerita gini-gini, saya begini gini gini gini. Si Ikhwan itu menjelaskan perkara-perkara itu. Solusi lah, bahasanya solusi-solusi gitu. Waktu dia menjelaskan kepada Ikhwan yang bertanya tadi, ternyata dia menjelaskan itu perkara-perkara atau jawaban yang pernah dia cari gitu. Ketemu jawabannya gitu. Padahal dia memberikan satu jawaban untuk Ikhwan tersebut, ternyata dia ketemu jawaban untuk dirinya gitu. Tuh, makanya kita kalau berdialog atau ngobrol atau menjadi pembicara itu biasanya kan ada nasihat-nasihat untuk dirinya gitu, untuk diri saya pribadi gitu. Bukan semuanya untuk yang hadir di sini, tapi ada kalau kita mau mendengarkan juga apa yang kita bicarakan gitu. Karena pertama yang paling dekat adalah yang paling dengar adalah telinga kita gitu. Telinga kita. Bahasanya kalau dibilang Ir itu dalam posisi sadar kita berbicara. Baru sadar gitu, belum sadar sesadar-sadarnya belum. Tapi baru sadar kita berbicara itu, mendengarkan juga gitu nasihat-nasihat apa yang kita bicarakan. Makanya jangan takut kita untuk bicara gitu. Siapa tahu dari pembicaraan gitu ada satu solusi buat kita gitu. Sering kok itu terjadi kepada Ikhwan-Ikhwan gitu. Yang mencari jawaban satu keterangan gitu, problem yang dialami ternyata jawabannya itu dari dirinya sendiri gitu. Nah, pentingnya di situ silaturahmi tuh, siapa tahu Ikhwan yang lagi redup bisa menyala kembali gitu. Siapa tahu yang Ikhwan lagi nggak semangat bisa ada bangkit lagi semangatnya gitu. Nah, itulah dibilang bekerja sama-sama pingin selamat gitu. Pengen nyelamatin gitu, bukan pengen nyelamatin diri kita doang gitu. Kita harus mulai keluar lah, mulai keluar. Di samping kita menyelamatkan diri, kita harus keluar juga, saling menyelamatkan gitu. Karena kita punya tugas di situ yang harus kita jalankan, amanah yang harus kita jalankan. Memberi keterangan-keterangan kepada sesama ya, bukan yang berbeda. Kalau yang berbeda nggak ada di sini berarti. Nyari yang sama gitu. Bahasanya kan sesama. Ya kembali lagi tadilah ke niat gitu. Artinya kita niat ngaji di sini kan sudah jelas gitu, sudah terang bahwa selain niat yang tiga itu, insya Allah nggak bakal diterima ngaji di sini gitu. Karena niatnya harus 3 perkara. Sebagai eling-eling gitu, buat diri saya, juga buat Ikhwan-Ikhwan, bahwa kita itu ingin diampuni dari segala dosa-dosa gitu. Baik dosa besar maupun yang kecil gitu. Otomatis kalau sudah diampuni pasti diterima iman Islam. Makanya mohon ampun itu, mohon dari dosa perdosaan itu ditaruh di awal. Karena yang kedua tadi akan mengikuti. Poin utamanya adalah di dosa, sehingga menghambat, menghalangi yang kedua tadi. Ingin diterima iman Islam tadi.
Otomatis kan diampuni dulu dosa. Kalau nggak diampuni apa iya diterima iman Islamnya? Sama, kembali kepada Gusti Allah, asal dari Allah kembali kepada Allah. Tentunya ampunan dulu kan yang diharapkan. Dari ampunan. Makanya 3 perkara itu termasuk keramat gitulah. Kalau di sini gitu. Keramatnya kita gitu. Makanya diingat-ingat lagi lah gitu. Kita supaya kita ya mengingat, bukan kita mengingat kenangan masa lalu, bukan, tapi supaya kita ada semangat lagi gitu. Dulu seperti apa saya gitu kan. Dulu aja bisa, masa sekarang nggak bisa gitu. Sama dalam kehidupan dunia juga sama. Atau artinya dulu pernah merasakan yang namanya kemudahan gitu. Sekarang dalam posisi yang tidak mudah gitu. Harusnya kita berpikir yang oh dulu aja saya bisa gitu. Cuman ya tadi prosesnya tadi harus benar-benar kita benar-benar kita kaji dan teliti gitu. Bab-babnya tadi. Makanya kalau kita nguber yang itu nggak bisa gitu, kita balik arah dulu aja gitu. Nguber yang ini dulu aja gitu. Supaya kita dipercaya sama Gusti Allah gitu. Kedua-duanya bisa sama ya. Dipercaya sama Allah, harus dipercaya sama sesama juga. Bolak-balik itu. Yang paling berat kan sama sesama ini, kepercayaan sesama. Yang paling utama. Makanya kita upayakan sama sesama hidup harus baik, yaitu yang paling berat itu dosa, perdosaan sama sesama. Minta maafnya yang berat. Supaya dia memberikan maaf itu, malu kita meminta maaf. Makanya kita hati-hati di situ. Ucap kita gitu. Perbuatan kita. Jangan sampai menyakiti gitu. Jangan sampai membuat orang tersebut tidak suka lah bahasanya gitu. Baik saudara-saudara, ikhwan yang dimuliakan Allah. Semoga pada malam hari ini kita terbukalah hatinya gitu. Terbuka pikirannya bahwa kita itu hidup bukan hidup yang sekarang saja. Makanya harus berbahagialah kalau kita masih diberikan kesempatan hidup pada malam hari ini, supaya kita ada yang namanya berubah hidupnya, agar supaya perubahan dalam hidupnya yang dulunya hanya mengejar yang namanya kasarannya dunia lah gitu, kita kejarlah yang ini gitu. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama. Pembimbing kita juga pernah bercerita, kalau kau kejar dunia maka akhirat tidak dapat gitu. Tapi kalau kau mengejar dunia akhirat, insya Allah dunia akan ke bawah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bacakan. Mohon maaf atas kehilapan kata-kata saya. Kalau ada yang salah emang dari diri saya pribadi. Selebihnya hanya Allah yang Maha Benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.